Saya tidak pakai perhitungan. Saya telepon langsung kepada Allah Ta'ala. Aku udah tengok videonya, kayaknya bukan penistaan agama, itu cuma kebodohan, kejahilan aja. Kenapa Muhammadiyah mengumumkan sekarang dan mungkin ada yang bertanya mendahului? Kami PP Muhammadiyah tidak mendahului siapapun. Idul Fitri 1445 Hijriah memang tinggal menghitung hari. Namun belum lama ini masyarakat dihebohkan dengan jamaah Islam Masjid Aulia Kabupaten Gunung Kidul yang sudah terlebih dulu melaksanakan sholat Id dan merayakan Idul Fitri pada Jumat 5 April 2024. Sontak saja hal itu membuat heboh. Tidak itu saja, pernyataan pemimpin jamaah Islam Masjid Aulia Raden Ibnu Hajar Soleh atau Mbah Benu yang mengatakan telah menghubungi Allah melalui sambungan telepon juga viral di media sosial. Imbauan Mbah Benu yang mengajak jamaahnya sholat Id terlebih dulu atau jauh dari hari yang ditentukan dua organisasi keagamaan terbesar di Indonesia, Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama atau NU, menuai reaksi beragam dari sejumlah kalangan. Lantas, seperti apa pendakwah Dery Sulaiman menanggapi polemik tersebut? Adakah unsur penistaan agama dalam pernyataan Mbah Benu tersebut? Saya tidak pakai perhitungan. Saya telepon langsung kepada Allah Ta'ala. Ya Allah, kemarin tanggal 4, malam 4. Ya Allah, ini sudah 29. Satu Syawalnya kapan? Allah Ta'ala ngendika tanggal 5 semua kowe kaya ngono. Lah makanya disalahke wong ora apa-apa, urusan ingsun Gusti Allah. Aku udah tengok videonya, kayaknya bukan penistaan agama, itu cuma kebodohan aja, kejahilan aja. Ya, doakan saja yang bersangkutan Allah beri hidayah, Allah berikan ilmu. Mungkin dia kurang piknik ya. Enggak seserius itulah. Ya, doakan aja Allah berikan kepahaman. Sementara kalian yang menghina, mencaci maki, ya, terus Allah cabut hidayah karena kesombongan. Ya, kita doakan saja lah ya. Kalau aku sih nggak terlalu banyak komentar masalah orang dapat hidayah, orang tercabut hidayah, orang masuk Islam, orang keluar dari Islam. Itu memang sudah kuasa Allah yang memberi hidayah, mencabut hidayah itu. Kita hanya menyaksikan saja dan bisanya kita berprasangka baik saja. Mungkin ada hikmah di balik ini semua, ya. Dan jangan sesekali menghina, ya. Karena membicarakan dosanya orang ataupun menghina dosanya orang itu juga dosa. Jadi jangan sampai hanya gara-gara dosa kita tidak sama dengan dosa orang lain, lalu kita merasa lebih baik, lalu kita merasa berhak untuk mencaci maki orang, menghina orang, menghakimi orang. Jadi kita doakan saja, ya. Mudah-mudahan Allah beri hidayah kan. Pernyataan Imam Masjid Aulia Mbah Benu yang mengajak jamaahnya sholat Id pada Jumat 5 April kemarin lantaran telah menelpon Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk meminta petunjuk membuat heboh dan menimbulkan polemik di masyarakat. Mengetahui ucapannya viral dan mendapat tanggapan beragam dari sejumlah kalangan tidak terkecuali dari pemuka agama, Mbah Benu akhirnya mengklarifikasi ucapannya. Menurutnya, ucapan menelpon Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak lain hanya istilah belaka. Yang dimaksud sesungguhnya ialah perjalanan spiritual antara dirinya dengan Sang Pencipta alam. Dan berikut klarifikasi Mbah Benu atas ucapannya yang viral. Lalu, seperti apa pula Majelis Ulama Indonesia menanggapi pernyataan Mbah Benu tersebut yang sudah kadung viral? Terkait pernyataan saya tadi pagi tentang istilah menelpon Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu sebenarnya hanya
istilah. Dan yang sebenarnya adalah perjalanan spiritual saya, kontak batin dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila pernyataan saya yang menyinggung atau tidak berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada semua pihak. Tuan jamaah aulia di Jogja udah duluan itu yang tidak benar ya. Pertama, gimana bisa teleponan sama Allah, masa ada pulsanya? Itu sudah nggak benar. Yang kedua, menentukan dengan cara dia tanpa ilmu syariat, itu juga tidak benar. Oleh karena itu, dari aspek agama, ajaran dari sebelah manapun dalam Islam, Mbah Banu yang di Jogja itu tidak benar. Oleh karena itu, mereka mungkin masih kuno ya, cara-cara kuno yang masih kepercayaan. Kewajiban kita menyampaikan dakwah kepada orang tua itu, Mbah Banu itu. Kemudian para pengikutnya ini jangan terlalu ngikut Mbah Banu, piknik dikit-dikit lah. Apa? Ya baca-baca di media sosial, baca di web, nanya sama guru. Cara menentukan awal Ramadan dan akhir Ramadan itu sumu li ru'yatihi wa aftiru bi ru'yatihi. Karena melihat bulan kita berpuasa, karena melihat bulan kita berlebaran. Mau Hindu monggo, mau Islam monggo, pemerintah memberikan kebebasan. Nah, ini masalah keyakinan. Tetap kita adalah baik, sama-sama anak cucu Adam, sama-sama keturunan yang naik perahunya Nabi Nuh, sama-sama keturunan Ibrahim alaihissalam, istri yang ketiga itu Al-Jawi. Situ saya ini sama-sama satu nenek moyang Ibrahim alaihissalam. Ini yang sehingga akan merusak agama itu sendiri. Nauzubillah min dzalik. Bayangkan, nelpon Allah berarti seolah-olah di sana Allah disamakan dengan makhluk. Padahal Allah sendiri laisa kamitslihi syai'un. Allah berbeda dengan makhluknya. Kalau misalkan menelpon Allah, nanti pasti akan ada pertanyaannya. Bagaimana caranya menelpon Allah? Kemudian berapa nomornya agar kita tersambung dengan Allah? Kan nanti akan ada pertanyaan seperti itu. Dan ini yang harus dihindari ya ikhwah. Beliau menentukan satu Syawal bukan cara perhitungan, bukan apa yang kemudian Nabi SAW contohkan kepada kita dengan cara hisab, dengan cara ru'yatul hilal. Akan tetapi anggapan beliau langsung saja menelpon Allah Subhanahu wa taala. Bahkan saya yakin ketika beliau mengatakan demikian, beliau juga bingung. Kok bisa-bisanya ya saya menelpon Allah Subhanahu wa taala? Nauzubillah min dzalik ya ikhwah. Sementara penentuan Hari Raya Idul Fitri menurut dua organisasi keagamaan terbesar di Indonesia, Muhammadiyah dan NU, ditentukan dengan melakukan pengamatan hilal. Muhammadiyah yang menggunakan metode hisab memutuskan Hari Raya Idul Fitri jatuh pada Rabu tanggal 10 April 2024. Sementara NU dan pemerintah baru akan melakukan pengamatan hilal pada hari ini 9 April 2024. Dan berikut pernyataan resmi Muhammadiyah dan Badan Riset dan Inovasi Nasional. Kenapa Muhammadiyah mengumumkan sekarang dan mungkin ada yang bertanya mendahului? Kami PP Muhammadiyah tidak mendahului siapapun. Jadi pengumuman dan maklumat ini hal yang lumrah terjadi pada setiap tahun. Boleh jadi nanti ada perbedaan awal dan dimungkinkan ada kesamaan untuk Idul Fitri dan Idul Adha. Atau juga mungkin ada yang beda seperti juga setiap tahun
di kelompok-kelompok kecil kan suka ada berbeda di tanah air, maka baik kesamaan maupun perbedaan itu harus sudah menjadikan kaum muslim untuk terbiasa toleran, tasamuh gitu ya. Bahkan tanawu itu perbedaan cara gitu ya dalam hal menjalankan ibadah, termasuk memulai bulan Ramadan, Syawal dan Zulhijjah. Sehingga pesan ini justru akan memperkuat niat kita dalam beribadah. Jadi tanggal 9 April itu maghribnya sudah masuk 1 Syawal, jadi orang-orang sudah mulai bertakbir, sudah menjelang batas membayar zakat fitrah. Jadi gambar yang atas itu menunjukkan itu. Kemudian dari gambar yang bawah, gambar arsir merah yang kecil di bawah itu juga menunjukkan bahwa itu jelas sudah tingginya jelas sudah di atas ufuk ya, sehingga ormas yang menggunakan kriteria wujudul hilal pun akan sama keputusannya bahwa besok itu menjadi tanggal 1 Syawal, sehingga Idul Fitrinya insya Allah akan seragam tanggal 10 April. Nah, selesai sudah Cumi Lovers? Saksikan terus Cumi Camp In-Depth, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.